Selamat datang kawan pajak di episode ke-8 di Pajak Muntok Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada di hari yang sangat istimewa. Bahkan mungkin kalau teman-teman semua lihat dengerin podcast ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Layoutnya cukup berbeda karena kita di tempat yang istimewa dan dengan narasumber yang cukup istimewa juga gitu. Sepertinya ini Pak, kalau teman-teman kan pajak pada nonton dari YouTube, ini pada kedapatan kuota internet gratis dari pemerintah nih. Ya, bahkan melimpah-limpah kuotanya. Nah, kawan pajak kali ini kita ada di Hari Pajak, yaitu yang diperingati pada tanggal 14 Juli. Bahkan di sini saya sudah berada di ruang rapat atau ruang kerja Bapak Gurga Parlaungan. Beliau adalah Kepala KPP Pratama Bangka. Adalah suatu kehormatan bagi kami, Pajak Muntok Podcast, bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak Gurga. Selamat sore Pak Gurga. Selamat sore Mas Yuno. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah hadir pada Pajak Muntok Podcast kali ini. Dengar-dengar nih Pak, Bapak ini baru berapa bulan ya Pak ya di sini kan? Baru ya, dilantik ya? Baru berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ya Pak ya, baru 1 bulan dilantik. Jadi baru menjabat di KPP Pratama Bangka ini. Di dalam kesempatan kali ini Pak, yaitu di Hari Pajak ini, kita akan membahas mengenai sejarah Hari Pajak itu Pak, dan juga kontribusi APBN terhadap pembangunan negara nih Pak. Karena kan masyarakat pengen tahu nih secara langsung, apa sih dari pajak yang sudah saya bayarkan ini, apa yang sudah diterima gitu. Bagaimana juga kemajuan penerimaan pajak di Indonesia ini juga Pak. Mungkin bisa dimulai Pak langsung dengan Hari Pajak Pak. Baik, terima kasih Mas Yuno. Tapi pertama-tama saya apresiasi dulu ya. Iya Pak. Ini saya senang sekali karena ada Pajak Muntok Podcast ini. Iya, karena saya sendiri memang suka mendengarkan penikmat podcast. Ya Pak ya? Ya. Sering dengar podcast juga Pak? Ya, kalau jalan pagi itu kita bisa dengar podcast ya. Iya. Sebelum Bapak di sini ya, sebelum Bapak di KPP Bangka ini ya. Baik. Gitu. Jadi saya sering dengar juga. Alhamdulillah di sini kenal dengan Pajak Muntok Podcast. Nah, saya mulai mendengarkan juga. Pak. Jadi saya pikir ini sangat bagus sekali ya. Terima kasih banyak Pak. Ada segmen-segmen tertentu yang ya lebih mudah dan suka mendengarkan podcast ini begitu. Jadi ini adalah upaya yang sangat baik untuk mendekatkan kita juga pajak ini ke masyarakat. Gitu Mas Yuno ya. Nah, terkait dengan hari ini, hari yang istimewa ini, tanggal 14 Juli ini kan namanya adalah Hari Pajak ya, Hari Pajak, dan itu ditetapkan pada tahun 2017. Jadi ditetapkan melalui KEP Direktur Jenderal Pajak nomor 313 itu tahun 2017. Jadi setiap tanggal 14 Juli adalah Hari Pajak. Adapun sejarahnya adalah pada Juli itu BPUPKI ya, jadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 17 itu salah satu tokoh kita waktu itu Bapak Rajiman Wedyodiningrat itu mengusulkan pajak itu. Jadi memang disebutkan ada segala pungutan pajak itu berdasarkan undang-undang kan begitu ya. Nah, berdasarkan itu ditetapkanlah tanggal 14 Juli pada saat beliau itu mengusulkan dan menyebutkan itu di rapat tersebut mengenai pajak, dan ditetapkan 14 Juli itu sebagai Hari Pajak. Gitu Mas Yuno. Berarti karena adanya Hari Pajak ini nampaknya memang sangatlah penting ya Pak ya, sangatlah adalah momentum yang sangat penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwasanya pajak itu adalah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini ya Pak ya. Baik Pak, sangat menarik ternyata Pak bahas-bahasan tentang Hari Pajak ini Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, di Hari Pajak ini bagaimana sih Pak kontribusi pajak itu terhadap APBN Pak dalam kontribusinya terhadap pembangunan negara ini? Kalau kontribusi pajak ya terhadap APBN itu, ya ini memang sudah banyak kan ya Mas
Juno ya, dibaca teman-teman juga pasti kalau Google banyak lah ya. Iya, Cuma Pak. saya ingin bercerita tentang literatur lah itu. Silakan, ya, Pak. Iya. literatur. Jadi pajak ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi memang sudah lama dan sejak zaman Mesir kuno dulu ya. Mesir kuno dulu itu literatur yang diperoleh itu salah satunya adalah pada zaman Mesir kuno itu ada namanya scribe. Scribe itu adalah pengumpul pajak waktu itu. Nah, memang Mesir kuno itu kan sangat lama sebenarnya. Sudah jadi lama banget. negara adidaya kan gitu ya, katakanlah seperti Amerika sekarang lah begitu ya. Mereka itu menjadi negara besar itu selama 3.000 tahun gitu ya. 3.000 tahun ya, Pak ya? 3.000 tahun. Jadi 3.000 tahun 3000 sebelum Masehi mereka itu sudah ada dan sudah besar kan gitu. Salah satu kuncinya yang memang pajak itu gitu. Dikatakan dalam scribe-nya itu bahwasanya pajak adalah salah Dalam satu sejarah ya, dalam dalam itu ya, Pak, ya? literatur. Jadi memang pajak itu. Kenapa saya bilang memang itu sangat penting? Nanti saya ceritakan. Nah, jadi dengan uang pajak waktu itu kan sejarahnya dilihatlah bahwa ini sangat erat ini Mesir dengan pajak itu. Jadi dengan uang pajak itu Mesir itu punya kekuatan untuk mengembangkan wilayahnya, kekuasaannya dan juga memaintain kan begitu ya. Nah, begitu ada kebijakan yang akhirnya mengurangi itu pada saat-saat keruntuhan itu memang terkait dengan ya itu tadi menurunnya penerimaan pajak. Kenapa? Apa efeknya? Efeknya akhirnya Mesir itu tidak bisa memaintain militernya itu ke wilayah-wilayah yang jauh begitu. Akhirnya wilayah yang jauh itu juga melepaskan diri satu persatu kan begitu ya. Nah, jadi memang dari kita lihat dari situ korelasinya sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya pajaknya tidak kuat, ya negaranya juga akan melemah kan begitu. Jadi itu semboyan pajak kuat Indonesia maju saya kira itu dari situ ya, Pak ya. Saya nggak tahu dari situ tapi sangat relevan itu ya. Sangat relevan sih, Pak. Sangat relevan. Jadi kalau kita kuat pajaknya kuat, kita kedaulatan kita juga kuat kan begitu kan, kita membangun juga bisa lebih leluasa begitu kan, pertahanan, keamanan semuanya akan lebih baik gitulah kira-kira. Itulah kira-kira saya nggak langsung ke APBN ini tapi peran pajak itu dalam sebuah negara kira-kira gitu. Baiklah Pak, ternyata sangatlah berpengaruh sekali nih Pak ya pajak dan wajib diperingati juga sih dengan adanya pajak ini karena ya berhubungan dengan pembangunan negara dan kekuatan kita ada di situ. Itulah kenapa seluruh masyarakat Indonesia patutnya kita harus memperingati nih gitu. Ada nggak sih Pak harapannya gitu Pak buat masyarakat Indonesia, buat semuanya gitu Pak? Iya, saya kira ya dengan pentingnya pajak itu kan bukan hanya untuk katakanlah ya, bukan untuk DJP, untuk Kementerian Keuangan, untuk semua kan begitu ya. Mas Juno dulu SMA negeri kan ya? SMA negeri Pak. Ya. Nah, ingat nggak berapa bayar SPP-nya dulu? Bayar SPP ya Pak ya. Karena itu Bapak Ibu saya Pak ya, saya juga nggak kepikiran juga ya buat bayar-bayar. Tapi kayaknya masih ratusan ribu lah Pak. Ratusan ribu ya. Nah, ratusan ribu kali berapa itu murid kan tidak akan cukup untuk membiayai sekolah itu kan. Uang fasilitas sekolah, gedung bangunan dia, guru, gaji guru gitu, ATK segala macam itu kan. Nah, itu sebetulnya ya uang pajak sebenarnya. Jadi uang pajak itu yang memungkinkan anak-anak kita juga itu untuk sekolah gitu ya. Mungkin kita tidak secara langsung merasakan, tapi kita dengan uang pajak itu, yaitu bisa sekolah, bisa beraktivitas, ada jalan gitu ya. Nah begitulah kira-kira. Baik Pak. Sangat ternyata bisa dinikmati, nggak hanya mungkin anak cucu kita ya Pak ya, bisa juga untuk kita pribadi juga dinikmati dari uang pajak itu yang mungkin tidak kita rasakan secara langsung. Nah oke deh Pak.
tampaknya udah cukup ya Pak ya terkait sejarah latar belakang dari pajak ini Pak gitu. Mungkin kita pengen bahas tentang yang agak sedikit berat mungkin Pak buat kawan pajak karena ini bahasanya dengan APBN, dengan struktur postur APBN ini bagaimana atas pajak itu Pak? Kontribusinya gitu kan Pak? Secara umum memang kan kontribusi perpajakan yaitu 75 ke 80% ya dari APBN secara rata-rata. Untuk pajak sendiri itu DJP ya yang dikumpulkan oleh DJP itu untuk tahun ini 2021 sudah terkumpul 557,8 triliun. 557,8 triliun. Berapa persen itu Pak? Itu 45,4% ya. Dan itu alhamdulillah sudah naik dari tahun lalu. Sampai semester ini ya Pak ya? Pertumbuhannya semester 1 ini dari Januari sampai Juni 2021. Naik dari tahun lalu year on year-nya berapa itu Pak? Berapa persen kenaikannya? 4,54%. Trennya berarti bagus lah ya Pak ya, meskipun masih pandemi. Bukan 4,9. 4,9 ya, 4,9%. Itu 5% ya. Hampir 5%. Tapi setidaknya ada tren positif gitu ya Pak ya, untuk dari year on year-nya. Ya. Nah, baik Pak, kalau terkait uang yang 577 triliun nih Pak, pasti ada ya Pak ya yang dikucurkan oleh negara ini dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, mungkin hubungannya dengan pemulihan ekonomi nasional nih Pak, keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional kan masih berlanjut nih Pak, dari tahun lalu 2020 sampai sekarang masih ada pandemi, dan bagaimana Pak itu Pak uang yang dikucurkan negara terhadap pemulihan ini Pak? Jadi yang bisa saya sebutkan itu secara langsung pembelian vaksin itu ya. Jadi pada tahun ini pemerintah sudah menganggarkan sekitar 58 triliun untuk pembelian vaksin. Vaksin saja. Karena memang pakar-pakar kan sudah menyebutkan ya bahwa kuncinya itu adalah kesehatan kan, keselamatan kita semua ya. Jadi memang vaksin ini nomor satu, bagaimana supaya masyarakat itu mendapat vaksin. Makanya pemerintah menggratiskan vaksin ini dengan mengalokasikan anggaran seperti itu. Nah, sampai saat ini sudah ada 30 juta penduduk yang sudah divaksin dan lebih dari 30 juta ya Pak ya. Ya. Bertambah terus. Dengar-dengar sih berapa 1 juta per hari gitu kan target Jokowi gitu Pak, 1 juta per hari ke depannya. Ya. Dan itu pakai uang pajak kan. Pakai uang pajak ya Pak. Jadi ada yang bayar nggak nih kawan pajak? Ada yang bayar nggak kira-kira uang pajak untuk vaksin ini kan? Pastinya enggak kan ya, karena ya tadi tuh uang pajak ini ternyata dibiayai negara. Iya. Dengan itu pajaknya. Kan gratis ya, vaksin gratis. Tapi sebetulnya kan tidak gratis. Memang. Pemerintah beli kan gitu ya, beli ya. Nah itu dari uang pajak kita. Ya memang harus dibeli kan, semua harus dibeli ya. Dibeli. Tapi untuk penduduk itu gratis. Ya, dari penduduk untuk penduduk juga lah ya, gitu ya Pak. Betul. Dari kita untuk kita, itu tagline kita Pak. Nah, ada lain lagi nggak sih Pak yang dirasakan masyarakat kecuali di luar sektor mungkin kesehatan gitu Pak, di sektor-sektor lainnya yang bisa Ya, selain insentif juga ya, kan selama pandemi ini pastilah ya pelaku usaha itu banyak ya, nggak semua ya. Artinya banyak pelaku usaha itu yang terdampak kan begitu ya. Nah itu kan diberikan insentif ya, insentif pajak. Nah kemudian juga ada juga anggaran yang dialokasikan juga ke masyarakat yang membutuhkan gitu, seperti misalnya dalam bentuk KUR kan gitu ya. Kemudian juga subsidi kan gitu ya, ada ke petani dan orang-orang masyarakat yang membutuhkannya. Kalau saya lihat itu untuk petani dan pekebun itu ada alokasi anggarannya 118 triliun. Dan juga ada 66 triliun untuk petani. Gitulah kira-kira. Ya tapi pada prinsipnya memang uang pajak itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional itu. Gitu. Kalau jujur sih Pak, saya di Muntok ini ya Pak ya, di KP2KP Muntok itu Pak, depan kami itu kantor camat Pak gitu. Jadi di situ sering ramai juga Pak, meskipun para penduduk juga sudah mematuhi tetap social distancing, dengar-dengar di situ lagi ramai penerimaan bantuan langsung tunai gitu Pak. Atau bahkan kartu sembako gitu kan, pemberian sembako langsung gitu dari masyarakat. Mungkin itu juga dari uang pajak ya Pak ya itu Pak? Betul. Pasti ya dari uang pajak ya Pak ya?
seperti kata kawan saya nih ya, dia menulis buku pajak itu. Iya. Ya memang pajak ini adalah pembiayaan peradaban ya. Pembiayaan peradaban. Ya untuk jadi kita kan membangun peradaban nih di Indonesia ya, bagaimana masyarakat yang sejahtera, madani begitu. Jadi memang ya dibutuhkanlah pajak ini, gitulah kira-kira. Jadi memang butuh negara, butuh biaya untuk membangun peradaban di Indonesia ini. Jadi itu dalam bentuk pajak itu. Iya. Biaya. Dan peradaban ini nampaknya bisa dicapai dengan kontribusi masyarakat dengan membayar pajak gitu ya Pak ya? Betul, pastinya. Kira-kira ada nggak sih Pak mungkin kegiatan di KPP Pratama Bangka ini ya Pak? Bapak kan selaku kepala di KPP Pratama Bangka, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pajak gitu Pak, dengan hari pajak ini gitu. Jadi selain bahwa memang kita melakukan kegiatan-kegiatan ya tugas kita ya sosialisasi gitu, kemudian bagaimana kita mendekatkan diri, memberikan pelayanan ke masyarakat khusus untuk hari pajak ini biasanya kita melakukan ya banyak hal lah ya. Seperti misalnya kita ada donor darah gitu ya, menyumbang darah untuk yang membutuhkan gitu ya melalui organisasi. Kemudian juga ada ya pajak peduli lah, donasi gitu ya, kita kumpulkan donasi kemudian kita berikan ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Kemudian juga ada ya untuk muslimah kita ada tilawah juga, gitu ya. Kemudian juga apalagi ada sektor edukasi mungkin Pak, ada ya ada edukasi. Pajak bertutur ya, pajak bertutur itu jadi kita itu mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengenalkan pajak lebih baik lagi ke generasi muda, itulah. Mengunjunginya ke sekolah-sekolah ya Pak untuk generasi muda buat ngenalin pajak. Kenapa nggak ke asosiasi pengusaha aja Pak? Kenapa ke sekolah-sekolah? Kalau asosiasi itu sudah lebih lebih rutin ya kita lakukan. Udah rutin ya Pak. Dan kan memang kita interaksi cukup bagus ya, cukup baik. Kalau sekolah ini kan seperti investasi lah begitu ya. Nanti mereka akan menjadi pembayar pajak nantinya ya Pak ya. Jadi kita sudah siapkan investasi saat ini, kita kunjungi, insya Allah nanti mereka akan lebih baik lah dalam hal kepatuhan pajaknya. Wow, investasi untuk masa depan yang masih jauh ya Pak, tapi itu udah diinvestasikan dari sekarang. Mungkin kalau saya udah berkeluarga atau saya udah punya anak gitu kan, saya tanyain, kamu udah pernah edukasiin pajak belum dari orang-orang pajak gitu kan, ditanyain itu. Oh belum Pak gitu. Iya nggak apa-apa, sekarang mereka mungkin belum begitu tahu ya. Iya belum begitu tahu. Ya paling tidak mereka tahu namanya pajak gitu kan. Nah, pajak nggak usah yang sulit-sulit dulu kan anak-anak ya. Tapi begitu nanti mereka dewasa, mereka sudah lebih familiar ya. Begitu mereka punya penghasilan, begitu mereka wajib, nah mereka juga sudah lebih tahu dan lebih aware lah mengenai pentingnya pajak ini. Gitu kira-kira. Bisa jadi juga di pajak bertutur yang di KPP Pratama Bangka ini galakan, mereka dapat goodie bag Pak, seperti mungkin dapat tumbler gitu kan Pak, tumbler dari kecil sampai mereka tua masih dipakai juga di tumbler pajak gitu kan. Betul. Ya. Wah cukup menarik sekali Pak, ternyata banyak kegiatan yang dalam hari pajak ini nggak hanya DJP saja yang memperingatinya, tapi juga masyarakat ya Pak ya memperingatinya terkait hari pajak. Seperti itu ya. Masyarakat juga turut andil gitu ya dari hari pajak ini. Nah, cukup menarik sekali Pak bahasan terkait hari pajak ini, tapi mohon maaf nih Pak, udah sama krunya udah cukup gitu kan, udah 15 menit gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu Pak, sekali lagi terkait pembahasan kita mengenai hari pajak dan kontribusi pajak terhadap APBN sudah cukup Pak. Kami sangat berterima kasih Bapak Gorga sudah hadir dan sudah mau berbincang-bincang di Pajak Muntok Podcast kali ini. Benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Kami ada di ruang kerja Bapak, di ruang rapat ini, hadir di sini. Ini untuk kawan-kawan yang pajak yang pada nonton melalui YouTube aja nih Pak, yang tahu kan, yang kuotanya banyak gitu kan. Jadi tahu kok beda ya, ada yang berbeda ya, lebih beda aja gitu kalau dari Pajak Muntok Podcast sebelumnya.
Cukup sekian Pak untuk Pajak Muntok Podcast kali ini. Mungkin kita akan galakan dengan menyampaikan, kalau saya bilang pajak kuat, kita bilang Indonesia maju gitu ya Pak ya. Satu lagi mungkin Mas Juno. Oh ya, apa tuh Pak? Ya? Boleh Pak? Masih boleh ya? Ada satu menit. Masih boleh ya? Masih boleh ya? Saya sih berharap begini ya, 14 Juli ini dirayakan bersama-sama lah oleh seluruh masyarakat. Ya mungkin yang lebih luas lagi gitu. Sama kita bangga dengan Bapak Ibu kita TNI gitu kan, bangga dengan Bapak Ibu di Bayangkara begitu dan lain-lainnya. Saya kira seluruh masyarakat perlu juga bangga pajak ini karena sangat penting kan begitu ya. Kita sudah bahas bahwa pajak ini sangat penting untuk pembangunan, untuk kepentingan kita semua sebagai bangsa gitu Mas Juno. Jadi mudah-mudahan nanti pajak ini dengan perayaan kita, dengan peringatan kita pajak ini nanti semakin lama semakin disadari, dikenal oleh seluruh masyarakat begitu kan, karena toh pajak ini kan adalah iuran ya. Iya Pak. Artinya iuran dari seluruh masyarakat yang mampu lah ya secara